Bu Aisyah ini sekarang ini dalam kondisi hamil dan ditinggal oleh suaminya. Begitu betul Bu Aisyah? Bukan ditinggal juga sih, tapi saya yang meninggalkan Oh, karena Bu Aisyah meninggal. dia selingkuh. Jadi, Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo di sini dan kita akan membahas seputaran permualafan lagi. Seperti biasa, kita nggak pernah kehabisan stok mualaf-mualaf yang settingan, yang nipu-nipu dan sok-sokan mantan Kristen, guys. Dan kali ini ada seorang ibu yang mana dia mengaku katanya dia adalah seorang mualaf. Dan Donditan juga mengatakan bahwa dia saat mualaf itu saat hamil-hamilnya dan ditinggalin sama suaminya. Kita langsung dengar aja videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Pada hari ini, subhanallah, Ibu Aisyah ini ingin berikrar ya, atau bersyahadat, dituntun nanti oleh Ibu Etika Nur, yang mana nanti sebenarnya ada kisah di belakangnya ya. Nanti Bu Etika akan mencoba menggali apa saja yang akan atau yang sudah dialami oleh Ibu Aisyah. Tetapi untuk mempersingkat waktu prosesi pensyahadatan, sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu ya sama Ibu Aisyah ya. Apakah Bu Aisyah ini berkeinginan untuk bersyahadat atau memeluk agama Islam atas unsur paksaan? Enggak, Tidak ya? karena memang udah mantap dan niat. Baik, baik. Jadi atas kemauan sendiri ya? Kemauan sendiri. Alhamdulillah. Apakah keluarga Bu Aisyah ini mengetahui kalau Bu Aisyah ini masuk Islam? Belum. Belum. Baik. Dikarenakan Bu Aisyah ini adalah sudah dewasa, Iya. jadi Bu Aisyah kan bisa mengambil keputusan sendiri Iya, ya. benar. Jadi nanti jika orang tua atau keluarga besar menentang, Bu Aisyah nanti bisa menolak namun dengan cara yang paling lembut ya, gitu ya. Baik. Ya, kita akan buktikan bahwa apa yang dikatakan ini adalah settingan dan dia memang sebenarnya bukan seorang mualaf. Karena apa? Karena kita akan tahu yang dia klaim katanya dia mualaf itu bahkan dikatakan keluarganya belum ada yang tahu. Apakah keluarga Bu Aisyah ini mengetahui kalau Bu Aisyah ini masuk Islam? Belum. Belum. Baik. Sekali lagi saya bilang, keluarganya belum ada yang tahu sama sekali bahwa dia adalah mualaf. Dan Donditan tentunya dia seneng banget kan. Ya karena ibu ini sudah dewasa, sudah bisa menentukan masa depan dirinya sendiri. Jadi nggak perlu tahu juga, nggak apa-apa keluarga. Nanti yang penting ketika keluarga tanya, jelaskan selembut-lembutnya. Ya asalkan jangan ngancam kayak Pak siapa kemarin, Pak Unsir Situmorang ya, yang mana kalau nggak masuk Islam bunuh. Nah itu kan bahaya ya. Nah tapi di sini dia mengatakan bahwa selembut-lembutnya jelasin kepadanya karena keluarga belum ada yang tahu. Tapi tahukah Anda semuanya, siapkan diri baik-baik karena Anda akan ngakak bersama dengan saya. Ternyata ibu ini yang ngaku katanya keluarganya belum tahu kalau dia mualaf. Ternyata dia sudah menikah lama dan sudah bersahadat lama. Padahal dulu Bu Aisyah pada waktu menikah itu ya seolah-olah seperti masuk Islam gitu ya. Iya. Ikut suami. Jadi ikut suami. Ikut Yang suami. pertama menikah itu ya karena ikut suami gitu kan. Tapi pada waktu tidak bersyahadat pada waktu. Bersyahadat tapi cuman maksudnya ya pada saat itu juga enggak hanya Oh, jadi belum ada belum sertifikat. ada sampai Belum niat tulus juga, belum niat. belum ada Belum belajar keniatan. Islam juga. belum. Lah logikanya di mana? Kalau ternyata dia ini keluarganya katanya nggak ada yang tahu, sedangkan dia pun udah nikah, bahkan udah hamil, kan nggak mungkin kan kalau dia hamil baru itu
tadi malam menikah sekarang udah hamil begitu kan? Kan nggak mungkin, kan ada prosesnya. Dan kalau kita tahu itu dimana keluarganya katanya belum tahu, padahal dia sudah menikah. Masa nggak ada keluarga satupun tahu kalau dia menikah? Bahkan dikatakan di situ dia sudah bersahadat pada waktu menikah itu. Nah jelas ini kan omong kosong kalau dia mengatakan keluarga belum tahu kok. Apalagi kalau nggak namanya settingan yang kayak gini kan. Jelas ini settingan yang bener-bener konyol. Tapi lebih konyol lagi, kok bisa ya orang-orang tuh ditipu dengan tipuan konyol semacam itu. Masa nggak bisa menganalisa? Katanya Donditan ini pinter. Masa nggak bisa menganalisa apa yang dikatakan ibu ini? Jelas ini adalah tipu dan kebohongan yang jelas-jelas anak kecil pun tahu. Bagaimana mengatakan katanya keluarga belum tahu, sedangkan dia sudah sahadat lama dan dia sudah menikah lama dengan suami yang Islam. Entahlah bu. Dia mengatakan dia sebenarnya sudah bersahadat tapi belum Islam. Ini maksudnya bagaimana? Apakah seorang yang bersahadat belum tentu Islam atau bagaimana? Saya belum mengerti. Kenapa ada usaha dari Donditan ini kembali lagi mensahadatkan orang ini? Sedangkan kan dia nggak pernah balik lagi ke Kristen. Dia nggak pernah ke agama lain yang sebelumnya dia sudah sahadat dan sekarang kok dia sahadat lagi. Di framing lagi di judulnya katanya dia mualaf pas lagi hamil. Nah sekarang lagi hamil berarti mualafnya barusan kan. Barusan ketika ketemu Donditan. Makanya Donditan semangat banget nanti akan dibimbing sama ibu ini dan lain-lain. Tapi Hamsyong dia ternyata ketipu sama mualafnya sendiri. Ternyata dia udah lama mualaf. Dan bahkan sudah menikah Islam gitu loh. Nah ini bagaimana Donditan? Dan lucunya lagi Donditan tuh upload videonya. Kalau sudah tahu itu video nggak jelas, udah tahu datanya nggak valid, udah tahu di situ ada kebohongan, kok masih diupload? Mau cari apa Pak Donditan? Tapi emang bisa ya kalau sahadat tuh ulang-ulang gitu ya? Maksudnya hari ini saya sahadat, kemudian besoknya lagi sahadat gitu. Maksudnya memang nggak apa-apa begitu kah? Saya kan nggak tahu kan. Apakah benar nggak apa-apa begitu? Jangan sampai selama ini ada yang mualaf-mualaf ini sebenarnya sebelumnya pun dia sudah mualaf. Diulang-ulang doang gitu. Nah kayak gini Mbok Yo kalau nipu itu yang pintar dikit. Mbok Yo yang bikin fakta itu yang konsisten. Jangan inkonsisten. Kan rugi sendiri. Kan dirinya sendiri ketahuan bohongnya. Ya, Donditan kita jelas-jelas tahu bahwa dia membuat video ini dengan thumbnail yang bombastis dan luar biasa. Dimana dia mengatakan ibu ini sedang hamil dan kemudian karena mualaf dan dia hamil ditinggalin sama suaminya. Tahu ya arah dari judul ini apa? Arah dari judul ini pasti dia ingin mengatakan bahwa perempuan ini mualaf dan kemudian karena suaminya nggak terima ditinggalinlah perempuan ini. Dan demi kemualafannya dia rela ditinggalin suaminya. Kan framingnya gitu nih guys. Tapi persoalannya masalahnya ternyata nggak kayak gitu. Dan lucunya ketika Donditan bilang, bener ya bu ya ibu ini hamil dan kemudian ditinggalin ya sama suaminya. Ibu ini bilang, enggak pak. Aku nggak ditinggalin, aku yang ninggalin suamiku katanya. Ingin kita share pada hari ini, sebenarnya Ibu Aisyah ini adalah boleh dibilang atau mengalami hal-hal yang kurang mengenakan ya. Namun alhamdulillahnya Ibu Aisyah ini memeluk Islam pada saat Bu Aisyah ini berada pada kondisi yang atau situasi yang sebenarnya sangat-sangat tidak nyaman gitu ya. Mohon maaf ya kalau saya boleh ceritakan sedikit ya. Bu Aisyah ini sekarang ini dalam kondisi hamil dan ditinggal oleh suaminya. Begitu betul Bu Aisyah? Bukan ditinggal juga sih, tapi saya yang meninggalkan karena Bu Aisyah meninggal. dia selingkuh. Aduh Donditan, sebelum diupload itu diedit dulu. Kalau ada hal-hal yang lucu kayak gitu Mbok Yo dipotong supaya nggak malu-maluin dirinya sendiri. Dan juga udah jelas-jelas kan sebenarnya dia ini yang tinggalin suaminya. Katanya suaminya selingkuh.
Dan dia tinggalin, kemudian dia mau syahadat lagi. Sedangkan dia sudah syahadat sama suaminya. Suaminya yang katanya ninggalin dia, atau dia yang ninggalin suaminya, ternyata suaminya adalah Islam, Pak Dondi. Jadi ini sebenarnya kesaksian mualaf yang arahnya mau kemana sih sebenarnya nih? Sebenarnya mau menyatakan bahwa dia itu rela meninggalkan apapun demi mualafnya, atau sebenarnya mau bongkar bahwa mualaf Anda ini sebenarnya settingan gitu loh. Dan saya malah nggak ngerti maksudnya Anda ya apa kan. Padahal dulu Bu Aisyah pada waktu menikah itu ya seolah-olah seperti masuk Islam gitu ya. Iya. Ya, pesan dari saya, mudah-mudahan lain kali kalau bohong dipersiapin dulu naskahnya supaya konsisten. Jangan sebentar bilang A, sebentar bilang B. Itu namanya tidak konsisten. Bagaimana mau berintegritas, mau jujur, mau dipercaya kalau ternyata kesaksiannya aja inkonsisten. Oke, terima kasih. Demikian dulu video dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Louis Prasetyo di sini. God be with you all.